Apa itu Injil? Dan bagaimana Injil mempengaruhi hidup saudara dalam perjalanan iman dan kehidupan ini? Bersama dengan saya, Pastor Joel Manalu, dari GBI New Life Community Gading Serpong, bekerja sama dengan TGC Network dalam Teaching Series, Christ Center Teaching Series. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sesi ini kita akan berbicara tentang Injil. Memang Injil adalah satu kata yang tidak asing bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen. Tetapi kadang-kadang pemahaman kita tentang Injil tidak utuh. Mereka atau banyak orang memahami Injil hanya sebagian tanpa melihat keseluruhan Injil tersebut. Nah, saya akan berbicara tentang 3 hal pada sesi ini. Yang pertama, kita akan melihat apa itu Injil dan bagaimana Injil mengubahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, siapa itu Injil? Karena Injil tidak berbicara tentang konsep, tetapi pribadi. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat teaching series ini. Yang pertama, Injil adalah kabar baik. Timothy Keller mengatakan bahwa Injil bukan nasihat baik, tetapi kabar baik. Nasihat tentang apa yang akan atau harus kita lakukan. Sementara Injil berbicara tentang apa yang sudah terjadi. Injil adalah kabar baik tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sepakat dan setuju dengan apa yang saya katakan ini, bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satu pribadi pun manusia yang tidak berdosa. Di dalam Roma dikatakan pasal 3:23, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Harusnya kita binasa. Harusnya kita mati. Karena apa? Karena dosa. Tetapi ada satu kabar baik tentang apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita, menyelamatkan kita. Keselamatan sering dipahami oleh banyak orang adalah usaha manusia. Bagaimana kita berusaha baik, bagaimana kita berusaha berbuat sesuatu, entah itu amal, bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kita manusia berdosa yang sudah mati. Tentu kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Itulah sebabnya kabar baiknya adalah bahwa Allah mengirimkan, mengutus, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mati bagi dosa-dosa kita. Sehingga ia yang tidak berdosa dijadikan dosa dan kebenaran Allah diberikan kepada saya dan saudara. Ini adalah kabar baik. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita selamat karena kasih karunia. 100% karena perbuatan Allah. 0, sekian perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Karena sudah Tuhan selesaikan. Sehingga ada orang memahami begini Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah perbuatan Allah yang sudah menyelamatkan ditambah dengan usaha manusia. Dengan berbuat baik, dengan beragama, dengan hal-hal yang lain. Tetapi itu hal yang keliru. 100% kita selamat oleh karena kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itulah Yakobus 2:14 yang mengatakan apa gunanya kita punya iman, apa gunanya kita diselamatkan kalau tidak disertai dengan perbuatan. Ya, bukan berarti bahwa keselamatan itu disempurnakan oleh perbuatan baik. Keselamatan itu sudah sempurna dikerjakan Yesus. Dan justru karena keselamatan itu bekerja dalam hidup seseorang sehingga dia menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Injil adalah kabar baik. Nah, memang satu kabar itu sifatnya sangat berbeda-beda bagi orang yang mendengar. Bisa saja kabar baik, tapi bisa juga kabar buruk. Bisa saja kabar yang biasa. Ya. Kalau kita mendengar satu tim sepak bola contohnya, Indonesia lawan Vietnam menang 2-1. Ya. Bagi kita Indonesia ini kabar baik. Tapi bagi Vietnam ini kabar buruk. Tapi orang yang berhubungan dengan Indonesia dan juga Vietnam, ya ini kabar biasa-biasa saja. Karena itulah ya, kabar ini bisa menjadi kabar baik bagi saya dan saudara kalau kita menyadari keberdosaan kita. Kalau kita menyadari betapa kita ini orang-orang yang harusnya binasa karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Tetapi di sinilah kita bisa melihat anugerah Tuhan. Tetapi juga bisa menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang berusaha mengerjakannya dengan kekuatannya. Mereka melayani sungguh-sungguh supaya selamat, mereka memberi supaya diberkati. Dan ketika mereka mendengar bahwa kabar baik itu tentang usaha, bukan usaha manusia tapi anugerah Allah, bisa saja itu menjadi kabar buruk bagi mereka. Tidak menyenangkan bagi mereka. Untuk apa dong usaha kami ini? Untuk apa perbuatan kami ini? Karena ternyata mereka berbuat sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan dari Allah. Padahal dalam anugerah kita berbuat baik karena sudah menerima dari Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar ini bisa menjadi kabar baik kalau Anda terus-menerus menyadari betapa Anda adalah orang yang berdosa, yang harusnya binasa. Tapi belas kasihan Tuhan hadir menyertai kehidupan kita semua. Karena itulah Paulus dalam Roma 1 ayat 1, dia seorang hamba Kristus yang terpanggil untuk apa? Untuk memberitakan kabar ini, kabar baik ini. Supaya setiap orang yang mendengar mereka diberkati. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang berusaha mencari keselamatan dengan usaha mereka. Tetapi kita tidak pernah bisa selamat dengan usaha dan perbuatan kita. Yang kedua, Injil adalah, saudara-saudara, kabar baik yang berkuasa untuk mengubahkan kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tetapi juga dia bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga kuasa Allah yang berkuasa untuk apa? Untuk mengubahkan kehidupan kita. Ya, dia berkuasa untuk membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Tentu kita ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika COVID. Nah, COVID ini menjadi berita yang menakutkan dan ternyata ya berita COVID ini membawa pengaruh di dalam apa? Di dalam tatanan kehidupan kita. Kita mulai pakai masker, sesuatu yang dianggap tidak normal tetapi menjadi normal, new normal. Kita mulai ada physical distancing, ya, orang jaga jarak. Ya, karena apa? Karena ya berita tentang COVID ini ternyata punya kuasa untuk apa? Untuk mengubah lifestyle kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil yang Anda dan saya terima bukan cuma bekerja di awal kekristenan saudara untuk menyelamatkan saudara. Tetapi dia juga Injil yang bekerja untuk apa? Untuk mengubahkan kehidupan kita semua. Dalam Kolose pasal 1 ya ayat 4 dikatakan, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Jadi Injil itu berbuah. Injil itu mengubahkan kehidupan kita. Injil itu membawa perkembangan di dalam perjalanan iman kita. Jadi Injil itu bukan cuma ketika Anda percaya kepada Yesus, ya, tapi Injil itu juga mendampingi saudara dalam menghidupi keselamatan yang sudah Anda terima dari Yesus. Ya, Martin Luther mengatakan kita selamat oleh iman, bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Jadi justru kalau Anda berkata Anda diselamatkan oleh iman, buah Injil itu harus terlihat, kuasanya harus terlihat mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Injil itu sangat berkuasa. Dia mengubahkan kehidupan kita.
Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus yang mengampuni saudara dari dosa dan menyelamatkan saudara, Anda pun harus percaya bahwa Injil itu juga berkuasa dalam mendampingi perjalanan iman saudara. Kita tahu bahwa dalam menjalani iman ataupun kehidupan Kristen, itu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita bergumul dengan kejatuhan-kejatuhan akan dosa kita. Kadang-kadang kita bergumul dengan karakter-karakter kita yang buruk. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara berjuang sendiri. Justru kalau Anda berjuang sendiri, Anda tidak akan pernah bisa. Tetapi kita bersyukur bahwa Injil ini ternyata mendampingi kita, menopang kita, sehingga kita terus bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang ketiga, Injil itu bukan konsep. Ya, gospel is not concept, tapi apa? Tapi person, tapi pribadi. Dan Injil ini adalah tentang pribadi Yesus itu sendiri. Ya, Injil ini adalah Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan satu perbedaan. Agama selalu menunjukkan ini jalannya. Agama selalu menunjukkan cara. Tetapi kekristenan menunjukkan sang pribadi yang melakukannya untuk saya dan saudara. Dia bukan cuma menunjukkan jalan kepada saya dan saudara, tetapi dia sendiri adalah jalan itu sendiri. Dia tidak hanya menunjukkan kebenaran, tetapi dialah kebenaran yang sejati. Dia tidak hanya menunjukkan ini kehidupan, tetapi dialah sang kehidupan. Yang apa? Yang justru mau menggantikan kita, menanggung kematian, supaya kita menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa melihat bagaimana indahnya Injil tersebut. Karena Injil itu sebenarnya tentang pribadi Yesus itu sendiri. Dan semakin Anda bergaul dengan Kristus, disitulah Anda semakin melihat keindahan Injil. Injil itu bukan satu pemahaman yang membuat Anda berhenti pada satu titik untuk memahaminya, untuk mengalaminya. Tapi Injil adalah satu pribadi yang akan terus, ya, keindahannya semakin nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa Kristus, ya, pribadi Kristus, Yesus itu sendiri yang kekal, dia menjadi fana, dia menjadi manusia, supaya kita yang fana ini beroleh kekekalan di dalam Kristus. Dia Allah yang berkuasa, tetapi dia rela tidak berdaya, supaya kita yang tidak berdaya ini didampingi terus, sehingga kita menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh kasih-Nya. Anda lihat bagaimana pribadi Yesus yang terkuat, ya, karena dia Allah, tetapi dia menjadi pribadi yang tidak berdaya, menjadi rentan, menjadi lemah, supaya kita yang rentan dan lemah ini punya pengharapan dan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Injil yang sejati. Bahwa Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus. Pribadinya yang sudah dinyatakan bagi saya dan saudara. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini untuk Anda bisa memahami apa itu Injil. Yang pertama, Injil adalah kabar baik. Yang kedua, bahwa Injil itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, Injil adalah pribadi Yesus itu sendiri. Kiranya pengajaran ini menolong saudara untuk semakin melihat keindahan Kristus, untuk semakin melihat kuasa Injil yang bekerja dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik, Ia meneruskan, dan Ia juga yang menyelesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.